Ambur-bokso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocudayat Om narayanu ewidem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit Tuam siwa tuam dewa Yaswara param yaswara Warahma Wisnu asca rudarasca Warusah paryaki ratita Ampapuham apa-apa-pesan bawah Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru peran kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadisiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi
Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah PDIP Bali diminta tak lengah meski menang Pilkada Gubernur dan 8 kabupaten kota. LPD bersiap hadapi gelontoran 200 triliun dana pemerintah. Dan jangan juga lewatkan informasi menarik lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda bersama saya Dwi Prian. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengingatkan seluruh kader PDIP di Bali agar tetap solid dan kompak atas raihan politik selama ini. Meski PDIP masih menjadi partai dominan di Pulau Dewata, Jarod menegaskan PDIP Bali tidak boleh lengah dan meremehkan lawan politik. Hal itu disampaikan Jarod Saiful Hidayat saat membuka konferensi daerah dan konferensi cabang PDIP Bali di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu pagi. Lebih lanjut, Jarod mengatakan Bali masih dikenal sebagai kandang banteng karena seluruh ketua DPRD Kabupaten, Kota, Gubernur, serta 7 dari 9 kepala daerah di Bali berasal dari PDIP. Namun yang mengingatkan bahwa kemenangan besar itu juga harus menjadi bahan introspeksi karena perolehan kursi PDIP di DPRD Kabupaten Kota mengalami penurunan. Konvercap dan Konverda ini menjadi momentum untuk evaluasi jajaran pengurus PDIP Bali. Bahwa Bali ini dari 9 kota kabupaten, ya, kita hanya kalah 1. Ya. Dan hanya Bali yang bisa seperti ini. Ini menandakan bahwa di Bali solid, kompak. Semua kabupaten kota pemenangnya adalah PDI Perjuangan. Semua ketua DPRD PDI Perjuangan. Gubernur kita menang. Apakah kita sudah cukup puas? Jarod juga menyoroti perhatian terhadap lingkungan Bali pasca banjir bandang terjadi September lalu sampai mengakibatkan korban jiwa. Ia menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Bali menjaga keseimbangan alam dan menghentikan praktek alih fungsi lahan yang merusak lingkungan. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan bahwa Konverda dan Konvercap PDI Perjuangan Bali dilaksanakan secara bersamaan atas arahan Prananda Prabowo dan karena memang jajaran struktur di Bali sangat solid dan kompak, termasuk juga dalam proses penjaringan dan penyaringan calon ketua DPD dan calon ketua DPC. Pantun. Tolong direspon dengan keras, tegas, cakep. Kesiman Kertalangu. Sore-sore numpang mandi. Teman-teman jangan ragu. PDIP memang untuk Bali. Konverda dan Konvercap juga dihadiri DPP PDI Perjuangan, diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Industri Perdagangan dan Tenaga Kerja Darmadi Durianto. Acara dihadiri seluruh pimpinan pengurus DPD PDI Perjuangan Bali dan DPC seluruh Kabupaten Kota se-Bali, serta utusan KSP dan KSB masing-masing DPC Kabupaten Kota se-Bali. Winata dan Edi, Bali TV.
Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia DPD HPI Provinsi Bali merayakan hari jadi ke-37 tahun di lapangan timur Monumen Bajra Sandi, Renon, Denpasar. Acara dilaksanakan selama 2 hari, yakni 18 dan 19 Oktober 2025 dengan berbagai kegiatan dan hiburan menarik. Mengusung tema Tourist Guide as Ambassador of the Nation, para pemandu wisata bukan hanya sebagai tour guide semata, namun juga merupakan representasi dari duta bangsa dalam upaya membangun citra pariwisata. Ketua DPD HPI Bali Nyoman Nuarte menegaskan komitmen organisasi dalam meningkatkan kompetensi dan legalitas para pramuwisata di Bali. Pihaknya menekankan bahwa para pemandu wisata yang menjadi anggota DPD HPI Bali merupakan pemandu wisata legal, dibuktikan dengan kepemilikan lisensi dan KTPP. Selain itu, para anggota didorong untuk profesional dengan memperkuat budaya lokal. Profesionalisme pemandu wisata menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali. Penekanan kita ada 2 hal sesungguhnya. Pertama, keluar kita ingin memastikan kepada masyarakat umum bahwa DPD HPI Bali itu adalah himpunan pramuwisata yang anggotanya semua mempunyai KTPP, memiliki lisensi, ya. Dan juga kami mendorong secara ke dalam internalisasi kita mendorong anggota agar lebih personal, lebih gigih lagi membawa misi kepariwisataan Bali ini, sehingga kedepannya Bali semakin berkualitas, ya, diisi dengan pemandu wisata yang profesionalisme dan berkualitas. Perayaan HUT ke-37 menjadi wadah sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan anggota DPD HPI Bali. Kegiatan ini sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua orang yang membawa turis merupakan pemandu wisata. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum tentang keberadaan lembaga kami, yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia. Di samping menyampaikan kepada masyarakat atau mengedukasi masyarakat bagaimana peran guide, begitu pula proses untuk menjadi seorang guide. Mewakili Gubernur Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Wayan Sumarejaya berharap momentum ini menjadi dorongan bagi seluruh pramuwisata untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Dan yang jelas berharap adalah semakin menguasai tentang budaya kita, adat kita, dan juga berkualitas. Nah, itu yang diharapkan dan pesan beliau. Bagaimana kompetensi dari pramuwisata itu harus dikedepankan, harus diutamakan, ya, menjadi semacam kelas yang ditingkatkan. Pertama aja mengucapkan anniversary yang ke-37 buat Himpunan Pariwisata Indonesia yang tentunya udah sangat membantu pariwisata di Bali, yang utamanya adalah Krisna, ya, pastinya kan, yang selalu mensupport kami, dan saya juga mendoakan semoga di hari anniversary Himpunan Pariwisata Indonesia yang ke-37 semoga pelaku pariwisata semakin kompak, semakin solid, dan pariwisata di Bali semakin menggeliat. Sebagai rangkaian perayaan HUT ke-37, DPD HPI Bali telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial, antara lain kunjungan panti asuhan, penghijauan, guiding kontes, kegiatan donor darah, dan pemeriksaan kesehatan mata gratis, sebagai bentuk kepedulian sosial anggota HPI terhadap masyarakat. Sukma, Bali TV. Ratusan pengelola LPD yang tergabung dalam BKS LPD Kabupaten Buleleng bergembira ria dalam sebuah kegiatan pada Sabtu 18 Oktober 2025. Kegiatan outbound ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Badan Kerjasama atau BKS LPD Kabupaten Buleleng. Berbagai kegiatan outbound dengan konsep riang gembira digelar untuk memperkuat kerjasama tim, persatuan dan kebersamaan sesuai dengan moto dari BKS LPD Provinsi Bali, yakni persatuan dan kebersamaan. Gelak tawa membahana ketika para pengelola LPD ini berhasil memenangkan sebuah permainan, seperti salah satunya tarik tambang antar LPD se-Kabupaten Buleleng. Kemudian ada lomba membawa balon bersama, lomba karaoke, lomba memasukkan paku dalam botol, dan yang lainnya.
Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiriase, mengatakan outbound ini merupakan agenda 10 hingga 12 tahun sekali, di mana semua pegawai LPD berkumpul untuk bergembira memperkuat kerjasama tim dan memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan dalam rangka memajukan LPD di Kabupaten Buleleng. Sebagai lembaga keuangan milik desa adat, LPD harus terus memperkuat kerjasama timnya untuk memajukan LPD. Maka dari itu, salah satu upaya yang ditempuh yakni memperkuat kerjasama tim, meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan harmonisasi melalui olahraga outbound bersama. Kegiatan yang berkonsep berbagi kebahagiaan dari, oleh, dan untuk kita ini juga diharapkan bisa memicu kreativitas dan inovasi serta memperkuat mental pegawai LPD. Pertama, jadi kita ada lomba yaitu mengetes kerjasama yang baik. Apakah dia mampu kuda-kudanya kerjasama dengan baik gitu. Jadi tarik tambang itu juga mengetes kebersamaan di sana. Yang kedua juga ada lomba balon berpasangan, juga kerjasama di sana. Kita nilai di kekompakannya, kerjasamanya. Sementara itu, Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, mengapresiasi acara kebersamaan BKS LPD Kabupaten Buleleng dalam rangka meningkatkan kerjasama tim dan soliditas para pengurus LPD yang diwujudkan dalam sebuah olahraga bersama. Ini adalah kegiatan yang sangat positif yang akan membangun semangat kebersamaan, memperkuat koordinasi dan soliditas antar pengurus LPD. Dari kegiatan ini harapannya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama baik internal LPD maupun dengan pihak luar akan semakin baik untuk memajukan LPD ke depan. Benar-benar mewujudkan konsep persatuan dan kebersamaan. Artinya bagaimana persatuan dan kebersamaan kita baik secara organisasi maupun secara keluarga, ya keluarga besar LPD di Buleleng. Ini hadir di Bedugul dalam konsep untuk dengan konsep happy tadi dibilang oleh teman kita Ketua BKS Kabupaten Buleleng, Mbak Jero Nyiri. Dan ini sangat kompak. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan ini juga bisa menginspirasi. Kegiatan outbound ini makin seru dengan memperebutkan door prize 3 sepeda motor, sepeda listrik, dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Selain kegiatan outbound, BKS LPD Provinsi Bali terus berupaya memperkuat keberadaan LPD dari berbagai sisi. Salah satunya seperti peningkatan kapasitas SDM dengan rutin menggelar BIMTEK dan sertifikasi profesi bagi pengurus LPD. Kemudian terus mendorong digitalisasi LPD, di mana kini telah banyak LPD yang go digital, di mana telah memiliki LPD mobile, virtual account, dan melayani pembayaran QRIS. Bahkan sejumlah LPD telah memiliki ATM tanpa kartu. Riase, Bali TV. LPD bersiap hadapi gelontoran 200 triliun pada dana pemerintah. Kami segera kembali dengan laporannya sesaat lagi. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon.
siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pemerintah pusat menggelontorkan 200 triliun kepada Bank Himbara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, kebijakan tersebut juga akan berpengaruh terhadap lembaga keuangan lainnya seperti LPD di Provinsi Bali. Bank Himbara atau bank pemerintah akan menerima total 200 triliun rupiah dari Menteri Keuangan untuk disalurkan ke masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit. Dana tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas likuiditas di perbankan, meningkatkan penyaluran kredit ke sektor real, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ingin mendorong bank-bank tersebut untuk menyalurkan dana ini secara produktif. Keluarnya, kebijakan ini juga berdampak terhadap lembaga keuangan lainnya seperti LPD. Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, mengatakan kebijakan ini tentu juga akan berdampak terhadap lembaga keuangan milik desa adat LPD di Bali. Dampaknya antara lain kemungkinan beralihnya nasabah LPD ke Bank Himbara dalam mencari kredit. Namun pihaknya juga tetap optimis LPD tetap di hati kerama Bali karena memiliki keunggulan-keunggulan. LPD telah terbukti selama ini tidak hanya untuk mencari keuntungan semata. LPD juga hadir untuk juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa adat, ikut berkontribusi menjaga seni adat dan budaya Bali melalui dana penyisihan keuntungan LPD dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Jadi LPD tidak merasa terancam namun akan terus memperkuat keunggulan-keunggulannya dengan konsep bersaing dan bersanding. Nah, ini sekali lagi kan dari dulu sudah kita persaingan itu bukan dari KUR, juga dari lembaga keuangan, dari lembaga keuangan yang ada. Karena dari dulu kita juga bilang sama teman-teman seperti tadi bersaing dan bersanding. Ya. Tidak mungkin kita akan menghindari hal itu. Persaingan pasti ada, juga harus bersanding dengan yang lain. Sehingga benar-benar ini nanti masyarakat atau nasabah itu yang akan menilai bagaimana keunggulan masing-masing, bagaimana manfaatnya, dan bagaimana sumbangannya kepada desa adat itu. Karena Bali ini kan ya seni adat dan budaya itu kan ya ciri khas Bali yang tentu ini ya salah satunya, bukan satu-satunya, ini kan ditopang oleh LPD yang secara langsung ada di desa adat. Mungkin lembaga keuangan lain mungkin ya saya enggak tahu gitu ya. Tercatat 5 bank BUMN menerima dana dengan pembagian sebagai berikut. Bank Mandiri 55 triliun rupiah, BRI 55 triliun rupiah, BNI 55 triliun rupiah, BTN 25 triliun rupiah, dan BSI 10 triliun rupiah. Riase, Bali TV. Politeknik Pariwisata Poltekpar Bali kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penyelenggaraan The 16 Makardi Job Fair 2025 yang berlangsung di Aula Job AV pada bulan Oktober 2025. Kegiatan tahunan ini menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran di Provinsi Bali yang saat ini tercatat sebesar 1,58% dengan target penurunan hingga 1,50%. Mengusung tema Local Roots Global Career Empowering Talent for the World, Makardi Job Fair 2025 diharapkan menjadi wadah penting yang mempertemukan mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum dengan berbagai perusahaan di sektor pariwisata dan perhotelan, baik nasional maupun internasional. Lebih dari 3.000 peserta ditargetkan hadir, sementara puluhan perusahaan terkemuka siap membuka peluang kerja bagi para pencari kerja. Ketua Panitia Imade Prabe Satwika Diputra menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perekrutan tenaga kerja, tetapi juga ruang kolaborasi antara akademisi dan industri. Makardi Job Fair merupakan bentuk nyata kontribusi Politeknik Pariwisata Bali dalam mencetak sumber daya manusia pariwisata yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi.
Job Fair tahun ini juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan pendukung seperti exhibition, truck show, dan workshop interaktif yang menghadirkan praktisi industri, alumni sukses, dan perwakilan perusahaan ternama. Koordinator Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara atau PKA, Iputu Esa Widahartana menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan perusahaan dan memahami kebutuhan dunia kerja terkini. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh peluang kerja, tetapi juga membangun jaringan profesional dan memperluas wawasan mengenai tren industri pariwisata global. Kami rasa banyak sekali pengalaman belajar yang mereka dapatkan, mulai dari bagaimana bernegosiasi dengan pihak luar, pihak industri, yakni di sini khususnya adalah exhibitor, kemudian fungsi koordinasi, teamwork, dan lain sebagainya di lapangan juga secara operasional, dan bagaimana mereka mendesain suatu acara yang betul-betul efektif, tepat sasaran sesuai dengan indikator kinerja utama dari Poltekpar Bali yang kami support dari program studi PKA. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Dr. Luh Yusni Wiarti menegaskan bahwa Makardi Job Fair menjadi bukti nyata sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan para pencari kerja dalam satu ruang kolaboratif yang produktif. Makardi Job Fair Poltekpar berupaya menghadirkan ruang yang nyata bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat luas untuk berinteraksi langsung dengan dunia industri, memperluas jejaring, dan menemukan peluang karir sesuai potensi masing-masing. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Bali untuk berani melangkah ke karir global tanpa meninggalkan jati diri budaya lokal. Job Fair ini sekaligus menjadi bukti bahwa lulusan vokasi memiliki kompetensi tinggi dan siap bersaing di kancah internasional. Acara ini adalah memberikan kesempatan kami sebentar lagi akan melakukan wisuda, artinya mahasiswa-mahasiswa kami yang baru saja hari ini di yudisium. Jadi membuka kami menunjukkan komitmen kami untuk berkolaborasi dengan industri dan memberikan kesempatan kepada alumni kami yang sebentar lagi akan di wisuda untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Samping itu juga tidak hanya bekerja tetapi juga internship bagi mahasiswa yang masih aktif. Beberapa perusahaan besar yang berpartisipasi diantaranya The Apurva Kempinski Bali, Padma Resort Legian, Hilton Bali Resort, dan Lion Group. Selain itu, konsep networking area disiapkan khusus agar peserta dan eksibitor dapat berinteraksi secara langsung. Untuk memperluas jangkauan informasi, Politeknik Pariwisata Bali juga menggandeng media partner dan sponsor dalam mendukung promosi kegiatan ini, baik secara daring maupun luring. Hendra, Bali TV. Universitas Dianapura Undira menyelenggarakan wisuda ke-18 program Pasca Sarjana Ahli Madya dan sekaligus pengukuhan guru besar tetap pada Sabtu 18 Oktober 2025. Wisuda kali ini diikuti sebanyak 401 wisudawan. Momen wisuda ke-18 kali ini terasa sangat penting, di mana pada tahun ini Universitas Dianapura Undira sudah memulai program studi kedokteran. Pada tahun ajaran baru ini, Fakultas Kedokteran Undira sudah merekrut sebanyak 36 mahasiswa baru. Wisuda ke-18 Universitas Dianapura diikuti sebanyak 401 wisudawan yang terdiri dari 172 orang dari Fakultas Bisnis dan Pariwisata, 97 orang dari Fakultas Kesehatan dan Sains, 25 orang dari Fakultas Teknologi dan Informatika, 52 orang dari Fakultas Kedokteran, dan 55 orang dari Fakultas Pendidikan dan Humaniora. Rektor Undira, Profesor Igusti Bagus Rai Utamo berharap para alumni mampu beradaptasi dalam perubahan zaman saat ini. Para alumni sekarang itu mampu beradaptasi untuk menghadapi perubahan zaman. Saya secara individu, secara pribadi tidak mau kampus itu dijadikan kambing hitam. Bahwa kita semua, para stakeholder termasuk juga penyelenggara pendidikan, pemerintah, industri, dan masyarakat itu bersama-sama menciptakan harmoni. Bahwa generasi muda ini, hendak kuliah pun mereka perlu pekerjaan, apalagi kuliah. Kuliah itu ya sepanjang saya ikuti, tidak hanya untuk melamar pekerjaan, tetapi juga untuk berpikir kritis
mampu menghadapi tantangan zaman dan perubahan zaman. Sementara itu, Ketua Yayasan Dianapura, Made Nyandre, menyampaikan sebagai badan penyelenggara, pihaknya akan selalu mendukung program-program dari Rektor untuk bisa memajukan Universitas Dianapura. Kami sebagai badan penyelenggara selalu akan mensupport, mendukung program-program dari Pak Rektor untuk bisa memajukan Universitas Dianapura menjadi pilihan, tidak hanya untuk masyarakat Bali, tapi juga untuk masyarakat di Indonesia. Terutama kami sudah bisa menyelenggarakan Fakultas Kedokteran. Adapun orasi ilmiah yang disampaikan Guru Besar Tetap Undira, Profesor Inengah Labo, yaitu tentang metode triadik, humaniora, linguistik, terapan, dan pariwisata. Dan ini akan sangat memberikan manfaat karena hasil penelitian saya menunjukkan bahwa anak-anak kita, mereka mampu menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris, tetapi ketika menjelaskan budaya-budaya, lokal-lokal jenius, misalnya bagaimana mempertahankan informasi melukat, trihita karana, dan dengan tetap menjaga kesakralannya, itu yang terpenting. Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB, I Gusti Lanang Bagus Eratodi menyampaikan, dengan konsep Dikti Saintek berdampak dan relevansi kebutuhan masyarakat, pihaknya optimis Universitas Dianapura mampu memberikan sumbangsi terhadap masyarakat. Dengan konsep Dikti Saintek berdampak dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, kami sangat optimis Universitas Dianapura memberikan sumbangsi dampak-dampak itu. Masyarakat sudah kangen terhadap solusi permasalahan yang nantinya akan terurai oleh sumber daya manusia yang unggul lahir di wisuda pada hari ini. Dikukuhannya Profesor Inengah Labo sekaligus menambah jumlah guru besar tetap yang ada di Universitas Dianapura menjadi 3 orang. Andika, Bali TV. Poltekkes Kemenkes Denpasar melaksanakan sidang terbuka Senat dengan agenda khusus wisuda ke-38 lulusan program studi program pendidikan profesi, sarjana terapan, dan ahli madya. Dalam wisuda yang bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center ini, Poltekkes Kemenkes Denpasar melepas sebanyak 1.304 wisudawan. (1.304) wisudawan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang dilepas kali ini dengan perincian 299 lulusan profesi, 624 orang lulusan program sarjana terapan, dan sebanyak 381 orang lulusan program diploma 3. IPK tertinggi lulusan adalah 400, sementara IPK terendah lulusan adalah 3,21. IPK rata-rata lulusan adalah 3,82. Persentase IPK lebih dari 3,00 sebanyak 100%. Persentase IPK lebih dari 3,25 sebanyak 99,54%. Dan persentase IPK lebih dari 3,50 sebanyak 94,25%. Serta persentase IPK lebih dari 3,75 sebanyak 78,76%. Dengan terselenggaranya wisuda ini, hingga saat ini Poltekkes Kemenkes Denpasar telah meluluskan sebanyak 13.589 orang yang terdiri dari 9.003 orang ahli madya kesehatan, 3.348 orang sarjana terapan, dan 1.238 program profesi. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Dr. Sri Rahayu mengatakan Poltekkes Kemenkes Denpasar selalu berusaha meningkatkan kinerja dalam peningkatan layanan kepada mahasiswa. Persentase lulusan yang bekerja di Pasienkes pemerintah 30%, di luar negeri sebanyak 15.024%, sedangkan sisanya bekerja di Pasienkes lain. Pada kesempatan wisuda saat ini sebanyak 24 orang sedang mengikuti intensif di Osaka dan Rumah Sakit Yokokura, Jepang, dan mengikuti wisuda secara daring. Pada hari ini, Poltekkes Kemenkes Denpasar mewisuda 1.304 lulusan, terdiri dari program diploma 3, sarjana terapan, dan pendidikan profesi untuk jurusan keperawatan, kebidanan, sarjana terapan gizi dan dietetika, sarjana terapan kesehatan lingkungan, sarjana terapan teknologi laboratorium medis, kemudian untuk program diploma 3 kebidanan, keperawatan,
jurusan Diplomatika Gigi, Sanitasi Lingkungan, Diplomatika Teknologi Laboratorium Medik. Harapannya adalah para lulusan akan segera bisa mengabdikan ilmunya, baik itu di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta, yang mana kami Poltekkes Denpasar akan memfasilitasi dengan kegiatan job fair atau karir day, dengan kita mengundang para stakeholder, para rumah sakit, klinik maupun dari lembaga kesehatan yang ada di nasional maupun di internasional. Dalam kesempatan tersebut diumumkan juga wisudawan yang berhasil meraih predikat lulusan terbaik di bidang akademik dari masing-masing program studi serta lulusan terbaik di bidang non-akademik. Poltekkes Kemenkes Denpasar berdiri tahun 2001 sampai dengan tahun 2024 telah memiliki 6 jurusan dengan 13 prodi. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan, Poltekkes Kemenkes Denpasar juga akan mengembangkan dan membuka program studi baru, di antaranya Prodi Sarjana Terapan Kesehatan Gigi, Prodi Diploma 3 Tenaga Kesehatan Tradisional, Prodi Sarjana Terapan Asuransi Kesehatan, Prodi Diploma 3 Entomologi Kesehatan, dan Prodi Magister Keperawatan. Ekayana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi rumitnya persyaratan akibatkan banyak pramuwisata tidak perpanjang lisensi. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, rumit dan banyaknya persyaratan terkait sertifikasi kompetensi mengakibatkan banyak anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia yang tidak memperpanjang lisensi dan KTPP. Hal ini dapat berdampak buruk bagi keberadaan pramuwisata karena semakin banyak pramuwisata ilegal bermunculan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD HPI Bali Nyoman Nuarte di sela-sela acara HUT DPD HPI Bali ke-37 di lapangan Bajre Sandi Renon Denpasar. Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah agar menyederhanakan persyaratan dalam rangka perpanjangan lisensi maupun KTPP bagi anggota pramuwisata. Nuarte mengatakan hampir 2.000 anggota DPD HPI Bali yang lisensinya mati dan tidak melakukan proses perpanjangan. Hal tersebut karena rumit dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi terutama berkaitan dengan sertifikasi kompetensi. Hal ini dapat menjadi momok bagi pramuwisata yang sebelumnya telah memiliki lisensi resmi tidak memperpanjang lisensinya, serta menimbulkan semakin banyaknya pramuwisata ilegal di Bali.
Kaitan dengan regulasi, kenapa kami menyampaikan tadi itu adalah karena banyaknya anggota kita yang tidak memperpanjang lisensi, bukan karena dia tidak mau gitu, tetapi karena persyaratan terlalu banyak ya, khususnya tentang sertifikasi kompetensi ya, yang terlalu mungkin memberatkan anggota kami. Oleh karena itu yang menjadi atensi kami kepada pemerintah agar kedepannya persoalan ini menjadi pertimbangan, agar tidak pemerintah hanya melihat dari sisi formalistik saja, perlu melihat sosiologisnya. Tidak ansih dari sisi yuridis ya, tapi persoalan sosiologis fakta lapangan kita lihat anggota kami hampir 1.500 mendekati 2.000 ya, tidak memperpanjang lisensi. Ini menjadi tantangan kita ke dalam dan juga tantangan buat pemerintah untuk mengatensi persoalan ini. Sesungguhnya kalau kita ngomong dari sisi kelembagaan, bagi anggota yang tidak punya lisensi itu sudah tidak lagi bagian daripada anggota DPD API Bali sesungguhnya gitu. Tetapi kita melihat masih ada dan mungkin sudah masih banyak sekali anggota kami yang tidak punya lisensi masih bekerja di lapangan. Nah inilah menjadi tantangan buat kami agar ke depan pemberi kerja yang menerima anggota kami di travel agent itu betul-betul memfilterisasi, mendorong anggota yang bersangkutan untuk memperpanjang lisensi, itu menjadi harapan kami. Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah agar memberikan kemudahan bagi para pramuwisata untuk memperpanjang lisensi. Sukma, Bali TV. Polda Bali amankan hampir 1 kilogram sabu. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Bali menangkap seorang laki-laki yang menyimpan narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi yang mencapai berat hampir 1 kilogram. Pemirsa, modusnya sabu tersebut disembunyikan dalam semak-semak di wilayah Kertalangu dan Pasar. Pengungkapan pengedar sabu tersebut dibenarkan di Res Narkoba Polda Bali Kombes Pol Radian. Pengungkapan dilakukan Jalan Sekar Jepun Denpasar Timur dan mengamankan satu orang laki-laki berinisial KAS 26 tahun, warga Jalan Setiaki Denpasar. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 978,8 gram neto sabu dan 1 plastik klip bening berisi 2 butir tablet ekstasi dengan berat 0,90 gram neto. Selain itu disita timbangan HP serta peralatan pendukung lainnya dalam mengedarkan barang terlarang tersebut. Dibawa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan, ditemukan
kilogram sabu-sabu. 1 kilogram sabu-sabu ini sebenarnya yang bersangkutan juga sudah mendapatkan 1 kilogram yang dipecah atas perintah dari PI untuk diletakkan di semak-semak di Jalan Sekar, Kebarjipur nomor 4 di Kelurahan Kesiman, Kota Lampung, Kecamatan Denpasar. Saat ini tersangka sudah ditahan di Rutan Polda Bali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta proses pengembangan penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah ditambah sepertiga. Raiswantara, Bali TV. Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun harus tetap waspada dan bijaksana dalam menggunakan media sosial untuk menghindari jeratan hukum. Di zaman sekarang tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam menghapus jarak antara manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun di satu sisi medsos yang memiliki dampak positif dan tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif pula. Seperti dialami oleh seorang warga bernama Anak Agung Agus Eka Putra, warga Kesiman Denpasar, yang juga merupakan penglingsir Jerobun Kesiman Denpasar. Akibat tulisan seseorang di media sosial yang diduga menyerang privasinya maupun kehormatan keluarga besarnya, Agung datang ke Polda Bali dalam pengaduan dugaan pencemaran nama baik. Alurnya itu, ceritanya itu nggak seperti itu gitu loh. Artinya saya di sini mengklarifikasi kebenaran. Makanya saya buatkan laporan di sini agar kebenaran itu akan terungkap di sini. Saya melakukan pelaporan agar ini tidak akan terjadi pada orang lain gitu. Ini pelajaran buat orang lain agar berhati-hati di medsos. Sementara pada kasus pencemaran nama baik, selain merujuk pada KUHP, juga merujuk dalam pasal 27 A-Junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Nyoman dan Ketut terancam punah, KB 4 anak sebagai wujud pelestarian budaya Bali. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon.
siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, keluarga berencana KB 4 anak yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster merupakan upaya melestarikan nama-nama tradisional Bali seperti Nyoman dan Ketut yang terancam punah akibat program KB 2 anak. Program ini menganjurkan warga Bali untuk memiliki 4 anak agar nama-nama tersebut tetap ada dan kebudayaan Bali tidak hilang. Menurut akademisi yang juga Rektor Universitas Mahadewa Indonesia atau UPMI, Profesor Imade Swarte, program KB 4 anak merupakan program positif dari Gubernur Bali Wayan Koster. Bali memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yakni keunikan budayanya. Pariwisata Bali tidak hanya soal pantai yang indah, tapi keunikan akan budaya Bali. Hanya masyarakat Bali yang tahu dan yang bisa menjalankan budaya Bali, yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Salah satunya adalah pelestarian 4 anak agar Nyoman dan Ketut tidak punah. Nah, berkaitan dengan program Bapak Gubernur 4 anak ini, itu sebetulnya alasannya sangat sederhana dan berdampak luar biasa. Kenapa? Budaya Bali hanya orang Bali yang tahu, yang bisa menjalankan budaya Bali ini. Kenapa? Karena budaya Bali ini tidak ada di tempat lain. Karena itulah kekhawatiran Pak Gubernur kalau masih 2 anak di mana Nyoman Ketut hilang itu mengkhawatirkan populasi orang Bali semakin lama semakin sedikit, populasi non Bali yang banyak masuk ke Bali. Lalu siapa yang peduli dengan budaya Bali? Itu sebetulnya. Karena itulah Nyoman Ketut ini mesti ada, harus ada dengan perangsang. Enggak saya perangsang ini. Diberikan insentif. Nyoman Ketut ini diberikan insentif mulai dari hamil. Diharapkan agar adat istiadat budaya Bali bisa lestari, pelestarian budaya Bali bisa diwujudkan, salah satunya melalui KB 4 anak. Deteksi dini terhadap pencegahan punahnya budaya Bali salah satunya melalui pelestarian KB 4 anak. Andika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda. Dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.